Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang agresi militer Belanda yang kedua, atau Operasi Gagak, atau jika dalam bahasa Belanda disebut dengan Operatie Rijn. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana agresi militer Belanda II itu bisa terjadi dan kronologinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih agresi militer Belanda II itu. Jadi, agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan oleh Belanda pada 19 sampai 20 Desember 1948. Dari namanya saja agresi militer Belanda II, kita sudah bisa mengetahui pasti ada agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua. Jadi, pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang dan melancarkan dua serangan. Dua serangan tersebut dinamakan agresi militer Belanda pertama dan kedua. Namun, pada serangan yang pertama, Belanda gagal dan kembali datang setahun kemudian, yaitu pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948 untuk kembali menyerang Indonesia. Serangan tersebut dinamakan agresi militer Belanda yang kedua. Tujuan dari agresi militer Belanda yang kedua ini, atau kenapa sih Belanda ingin menyerang kembali Indonesia, padahal pada waktu itu Indonesia sudah dinyatakan merdeka. Tujuan mereka adalah ingin melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia dan ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang sudah hancur akibat kalah dari Perang Dunia yang kedua. Setelah mengetahui pengertian dari agresi militer Belanda II, selanjutnya saya akan membahas bagaimana kronologinya. Pasukan Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Makua secara tiba-tiba agar bisa masuk ke Yogyakarta. Setelah melumpuhkan pangkalan udara Makua, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Saat penyerangan terjadi, Presiden dan Wakil Presiden pada masa itu, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, telah ditangkap oleh Belanda. Tak hanya mereka, Belanda juga menangkap sejumlah tokoh lainnya dan diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Namun, sebelum ditangkap, Presiden Soekarno telah membuat surat kuasa dan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, yaitu Syarifuddin Prawira Negara, untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan tujuan agar Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Soekarno juga membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, Sudarso, Menteri Keuangan A. Maramis, dan staf kedutaan RILN Palar untuk membentuk Exil Government of Republik Indonesia di New Delhi, India, sebagai rencana cadangan seandainya pemerintah darurat gagal. PDRI berhasil membentuk pemerintah sementara pada 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda, namun PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintah militer di Sumatera, yakni Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa. Sebenarnya, serangan yang terus digencarkan oleh Belanda kepada Indonesia telah mendapat kecaman dari dunia karena telah melanggar perjanjian Renville. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville tersebut. Pada akhirnya, Belanda pun membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta pada 6 Juli 1949 dan pemerintah kembali pulih pada 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Romroyan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.